Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang pertama dan yang paling kita utamakan, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya terus-menerus memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga paling tidak pada siang hari ini dan pada bulan Ramadan ini kita bisa menghadiri sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib berwasiat wabil khusus kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa atau siam yang kita jalankan pada bulan Ramadan ini adalah ibadah istimewa, ibadah spesial, ibadah yang ada aturannya dan tidak boleh sembarangan orang melaksanakan ibadah puasa ini. Harus mengikuti aturannya. Jika aturannya diikuti, maka keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan ini akan dapat kita peroleh. Antara lain keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan, yang pertama adalah pahala yang dilipat gandakan. Seluruh amal ibadah yang kita jalankan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahwa semua amal anak keturunan Adam, semua amal ibadah manusia itu adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku sendiri yang akan membalas ganjarannya.
Oleh karena itu, jika kita perhatikan hadis qudsi ini, maka pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa dengan benar adalah berlipat ganda sampai tidak terhingga, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah tingkatan puasa kita masing-masing. Apakah kita masuk kelompok puasa orang umum, apa orang khusus, apakah orang yang lebih khusus lagi. Oleh karena itu, agar puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama adalah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Pelajari dan ikuti aturan-aturan, mana yang diwajibkan, mana yang membatalkan ibadah puasa, dan aturan-aturan lain yang memenuhi ibadah puasa yang sempurna. Oleh karena hanya Allah yang melipat gandakan amal kita. Amal ibadah puasa kita dilipat gandakan pahalanya, tidak hanya 10 atau 70 atau 700 sampai tidak terhingga. Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terserah pula kepada kita masing-masing sampai sejauh mana kekhusyuan, keridhaan dan niat kita ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keistimewaan yang kedua ialah jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam mukadimah tadi khatib menyampaikan satu ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang terakhir dengan kalimat la'allakum tattaqun, bahwa puasa ini diwajibkan kepada orang yang beriman agar tujuan akhirnya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tiada lain pahalanya adalah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis tadi disampaikan bahwa di bulan Ramadan ini, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Sebagian ulama mengatakan bahwa benar pintu surga itu dibuka. Sebagian lain mengatakan bahwa dengan dibukanya pintu surga berarti kecenderungan manusia untuk melaksanakan amal kebaikan itu jauh lebih banyak dibandingkan kecenderungan untuk berbuat kesalahan. Oleh karena itu disampaikan futtihat abwabul jannah, maka pintu surga yang sudah dibuka itu tiada lain jika kita ingin mencapai surganya adalah melalui pintu amal soleh, yaitu amal-amal perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah pada bulan Ramadan ini. Ada orang yang kesenangannya atau passionnya pada ibadah sholat, ada puasa, ada zakat dan lain-lain. Untuk mereka yang ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat melalui pintu surga Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk bagian hamba Allah yang mendapatkan pintu surga Ar-Rayyan. Namun demikian, masih ada ibadah-ibadah lain yang bisa mencapai pintu surga itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat." Bahwa setiap manusia punya kecenderungan, maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada orang yang senang dengan ibadah, sholat, puasa, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan ibadah-ibadah yang memang kita senangi. Wabil khusus ibadah yang memang diutamakan pada bulan Ramadan. Salah satunya adalah membaca, memahami, dan mentadabburi Al-Quran. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam hadis tersebut pada saat yang bersamaan pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Maka jika puasa kita benar sesuai dengan syariat, maka kita akan
diberi benteng oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnatun, bahwa puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah benteng. Orang yang berpuasa dengan baik, maka dia akan dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari belenggu setan, terbebas dari gangguan-gangguan setan yang tertutup. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Adapun keistimewaan dan keutamaan yang keempat, Khatib kutip dalam satu hadis, salatun la turaddu da'watuhum, imamun adil, as-shaimu hatta yuftiru, wa da'watul maghlub. Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa 3 golongan tersebut doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Jika kita menjadi pemimpin yang adil dan menjadi imam yang adil, maka doa-doa kita akan dikabulkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-shaimu hatta yuftiru, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Jadi doanya orang yang selama berpuasa itu, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa la turaddu da'watuhum, tidak ditolak doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung bulan Ramadan dan mumpung juga kita melaksanakan ibadah puasa, marilah kita banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya, memohon agar segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya, memohon agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis ini, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wada'watul maghlub, doanya orang yang dizalimi. Kalau kita tidak bisa menjadi imam yang adil, barangkali kita bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak juga mungkin yang terakhir kita menjadi orang yang dizalimi. Kalau dizalimi, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang keempat, pada bulan Ramadan ini dibukakan ampunan yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa atau siapapun juga yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dikatakan man shoma, orang siapa yang puasa. Puasa biasanya dari fajar sampai maghrib. Bahwa doanya orang yang berpuasa dari fajar sampai maghrib itu adalah dibalas dengan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa dari fajar sampai maghrib masuk dalam kategori hadis ini, bahwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Selanjutnya dari ba'dal maghrib sampai fajar, bagaimana kalau malam? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan sholat malam dengan iman dan keridhaan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya. Maka kedua hadis ini, baik yang man shoma Ramadan maupun man qama Ramadan, ini adalah bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Di pagi, siang hari sampai maghrib kita puasa, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga dari maghrib sampai fajar, karena kita mendirikan ibadah-ibadah sunnah, sholat taraweh dan ibadah-ibadah sunnah yang lain, membaca Al-Quran dan lain-lainnya, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengakibatkan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah sebagian kecil dari keutamaan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini termasuk hamba Allah yang akan dapat meraih keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan itu. Oleh karena itu, perlulah kita menghitung dan mempelajari betul apa saja yang diwajibkan, apa saja yang membatalkan, apa saja yang menjadikan sahnya puasa kita di bulan Ramadan. Dan yang paling penting lagi, jangan saja kita memikirkan atau berpikir tentang hanya puasa yang hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi juga yang paling penting lagi adalah puasa yang menahan hawa nafsu yang lainnya, termasuk hawa nafsu bagi orang yang tergolong puasanya khusus dan khusus. Mudah-mudahan kita juga termasuk golongan orang-orang paling tidak termasuk puasa khusus, yaitu puasa yang meninggalkan makan dan minum di siang hari, dan juga termasuk yang membatalkan ibadah puasa lain, dan termasuk seluruh panca indera kita menahan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wattahu amma naha wa'lamu anna Allah amarukum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasaraddin wakhdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal waba' wa su'il fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.